Baik Bapak Ibu ya, sudah bisa kita mulai? Bisa Pak. Apa? Sudah berapa kita hadir nih Bu ya? Udah banyak. 29 Pak. Untuk 29 Pak. Nanti Total biasanya kita disuruh semua total kita semua berapa? 49 Pak. 29, 20 lagi. 49 ramai ya. Masya Allah. Banyak Pak. Banyak ya. Banyak ya, Pak. Ya Allah Pak, tahun depan 49, 2 izin. Amin ya rabbal alamin. wisuda on time ya. 2 Tahun tahun depan sudah ada yang mau wisuda Pak. mau wisuda. Alhamdulillah. Mau Siapa itu wisuda. Pak? Ya. Kayaknya Bu Epi Pak. Bu Epi. Iya Pak. IP 4 ya. Kumlat, Insya Allah Pak. Insya Allah. Pokoknya IP di atas 3,8 Pak. Aduh, amin. Luar biasa. Dan alhamdulillah lokal B kita ini lokal optimis semuanya dan memang lokal ribut Pak. Iya. Ribut Lebih-lebih yang itu bicara berarti tuh Pak. mahasiswanya cerdas itu Bu ya. Iya betul Pak. Ada semua Pak. Ya cerdas. Semangat semua Pak. Semangatnya. Ya, Saya semangat. pribadi mengapresiasi Anda ini ya, mengapresiasi ya di sela-sela waktu masih sempat juga kuliah ambil S2. Ya. Ini sudah sangat luar biasa ini ya. Iya, kehadiran, kemudian juga tugas-tugas masuk tepat waktu atau lebih awal dan jawaban pun betul ya. Dengan senang hati insyaallah saya berikan nilai tinggi nantinya ya. Amin Pak. Amin, amin Pak. Sudah bisa kita mulai Pak Ibu ya? Boleh Sudah Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Anda semua. Yang Pak. Semoga Siang, Pak. dan keluarga berada dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Tetap jaga jarak Bapak Ibu ya. Oke Pak. Itu dong. Serta work from home, bekerja dari rumah ya. Bekerja dari rumah dan stay safe tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita semua bekerja ini ya, kelas pegawai ini ya, kelas B ini. Ada juga yang wira swasta Pak. Oh, swasta pengusaha ya. Ada juga swasta pengusaha Pak. 90% PNS Pak. Yang 90% PNS, 2%-nya 5% pengangguran. 5% calon dosen, 5% pengusaha Pak. Luar biasa ya. Anggota legislatif ada? Enggak ada Pak. Ada ya? Ada Pak mantan. Calon wali kota ada Pak Lurah Pak. Calon wali kota ada, calon lurah ada juga. Iya. Lurah ada Pak. Calon lurah jangan. Kalau MM ini sudah golongan 4 nanti minimal camat lah ya. Semuanya camat Pak. Iya. Semuanya camat Pak. Iya. MMI masih Pak. Ya. Minimal camat lah kalau sudah MM ya. Nah. Betul Pak. Bapak ada katanya Bapak itu ya, Bapak Fauzan ya. Ya Pak. Calon wali Ya, kota Pak. Pak. Bapak Fauzan Hafiz ya. Calon wali kota tuh Pak. Iya ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Di dalam mata kuliah atau subjek Business Law ini kita ada 3 orang ya, ada 3 orang sebagai tim ya. Yang pertama Bapak Dr. Miko Kamal ya. Kemudian yang kedua Bapak Sudi Prayitno ya, SH LLM, dan yang ketiga saya sendiri Bapak Haji Iksan Yusda ya. Insya Allah bahagian saya sekarang masuk dan akan berbagi ya atau share ilmu hukum bisnis atau bisnis law ini kepada Anda semua ya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya. Bapak Miko sudah masuk ya?
Sudah Pak, sudah 2 kali kalau nggak salah. Sudah 2 kali beliau, alhamdulillah. Ya. Baik, tentang apa materi beliau, Bu? Sumber-sumber hukum, Sumber-sumber hukum. ya. Kemudian Substansi hukum, substansi hukum. ya. Perjanjian atau kontrak sudah? Oh sudah Pak. Sudah ya? Perjanjian dari sumber-sumber hukum udah dibahas semua Pak, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan perjanjian. Tapi dibahasnya sekilas baru gitu. Ya, baik. Dah baik, sudah 2 kali beliau. Bapak Sudi sudah masuk? Belum? Belum, Pak. Belum. Dah baik Bapak Ibu ya. Kita WA grupnya sudah ada ya? Belum ada ya? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Pak. Kelas B ini. Sudah, Pak. Sudah ada ya. Nanti saya cek karena nanti ya Bu. Semua ini mah. Tak ada orang udah siap, tak tahu udah siap. Iya, karena nanti terkait dengan tugas ya, dengan waktu 1,5 jam ini Bapak Ibu ya, sepertinya tidak cukup ya, karena di dalam perkuliahan ini ada 3 komponen ya yang bakal saya gunakan ya. Yang pertama adalah kehadiran Anda, kemudian yang kedua adalah assignments ya atau tugas-tugas nanti berupa pembuatan paper ya. Dan yang ketiga adalah poin ujian ya atau tes, yaitu ada ujian mid kita dan juga ada ujian akhir semester. Selalunya saya bahagian UTS, Bapak Miko bahagian ujian UAS, atau kebalikannya saya Bapak Miko bagian UTS, saya bagian UAS, atau saya UTS, Bapak Miko bahagian UASnya. Nanti tergantung kesepakatan kita bertiga Bapak Ibu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Dah baik. Karena waktu tidak mencukupi ya 1,5 jam ini ya, komunikasi kita tetap berjalan ya, tetap berlangsung nanti di WA group. Terkait nanti akan saya kirimkan soft copy ya. Soft copy dari buku teks ya, hukum bisnis dan etika ini kepada Anda semua. Nanti boleh Anda baca-baca, Anda fahami, dan juga ada tugas-tugas yang saya berikan nanti dan dikumpulkan secara online ya, via email atau via WA group ya. Pak Ivan ada masukan, Pak. Ya Bu, ya Pak. Mohon kiranya berkenan bisa memperkenalkan sedikit biodata Bapak, karena kan juga banyak yang tidak tahu. Oh ya Pak ya. Baik, dari nama berarti Pak ya? Iya Pak. Ya. Nama saya sesuai di roster ya, di jadwal, yaitu Haji Iksan Yusda ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tamat dari hukum UNAN ya. Saya masih sangat muda ini ya. Mungkin di antara kita sebaya ya, atau malah saya yang kecil barangkali ya. Tamat dari UNAN tahun 99 ya, S1 bidang hukum perdata ya, bidang hukum perdata. Kemudian tahun 2006 tamat S2 ya, mendapat gelar LLM ya dari Malaysia ya, dengan bidang etika dan hukum bisnis ya, serta riset akhir saya tentang kesehatan ya, hukum bisnis kesehatan. Terakhir tengah S3 ya di Malaysia dan dalam tahap progres sekarang Bapak Ibu ya. Sehari-hari adalah dosen PNS ya, sama seperti Bapak Ibu ya, PNS ya. Bapak Ibu PNS ya kebanyakannya. Halo? Iya Pak. 90%, Pak. 90% Pak. PNS ini kalau zaman dahulu plesetannya adalah pegawai ngeri sekali Bu ya. Kenapa ngeri Pak? Iya. Ngeri. Kenapa ngeri Pak?
dipikir-pikir ya, gaji sebenarnya cukup untuk 2 minggu. Ya. Cukup 2 Kalau minggu. kami banyak minjem, Pak. Kalau kami nggak banyak minjem, cukup sampai 3 bulan. Iya. Minggu ketiga sudah ada hemat di sana sini ya Bu ya. Iya Pak. Iya, Betul Pak. Enggak, Dan minggu Pak. keempat- Sekarang udah enggak, Pak. Tunjangan udah banyak sekarang, Nah, Pak. sekarang iya. Minggu ketiga Mendengar. minggu keempat sudah diperbanyak ibadah Pak Ibu ya. Kenapa diperbanyak ibadah minggu keempat oleh PNS supaya cepat tanggal 1. Jadi PNS ini cukup 2 minggu. Minggu ketiga sudah cepat sana sini. Minggu keempat perbanyak ibadah supaya cepat tanggal 1. Supaya ada gaji ke-15. Ya. Iya, Pak. Setuju. Gaji 13 saja belum dirapatkan, Pak. Iya, ada pemotongan ya. Ada pemotongan pula ya gaji 13 ya. Ya, itulah. Tapi kita insya Allah Bapak Ibu, kita sesuai sumpah saja, ya kita adalah abdi negara. Yang kita utamakan adalah tentu ibadah. Ya. Kita melayani masyarakat, kita niatkan untuk ibadah. Ya, insya Allah akan menjadi pahala bagi kita Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau pikir dengan penghasilan atau gaji memang ya tidak cukup sebab manusia itu harfiahnya selalu tidak puas ya, pengen lebih dan lebih ya. Dah baik Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ya kepada ya ada 4 bahasan ya. Atau 5 bahasan sekarang yang ingin saya sharing kepada Anda semua. Yang pertama adalah tentang ya hukum dan etika ya. Hukum dan etika ya. Kenapa saya pilih topik ini, hukum dan etika? Karena dari hukum inilah nanti kita tentukan apa itu hukum bisnis ya. Kemudian dari etika inilah nanti kita tentukan apa pula itu etika bisnis ya, etika bisnis ya. Jelas Pak Ibu ya? Dengar Pak Ibu? Ya Pak. Ya. Dengar, Pak. Saya mulai dari hukum dulu ya. Hukum. Saya mulai dari persamaan kata dulu ya. Persamaan kata hukum ya. Persamaan kata hukum. Nah, ya. Apakah ada yang tahu apa persamaan kata hukum ini atau sinonimnya? Boleh tunjuk tangan. Raise your hand. Aturan, Pak. Ya, persamaan katanya ya. Aturan ya. Aturan yang mengikat, Pak. Ya, Bu. Yang kedua apa, Bu? Mengikat. Mengikat. Yang ada sanksi jika dilanggar. Yang ada sanksi jika dilanggar ya. Wah, ini sudah melangkah kepada definisi. Cerdas Ibu ini ya. Aska namanya, Pak. Aska Bu ya. Aska. Ada sanksi bila dilanggar. Kembali ke topik Ada Bu ya. tugas Saya dasar minta kaidah, Pak. persamaan katanya Bu. Ya. Persamaan kata ini Sampai lah, ini sinonimnya lah daftarkan tuh ya. boleh dari bahasa asing. Ya. Boleh dari Sampai bahasa sampai nggak boleh. Oh, ini lah Regulasi, daftarkan Pak. dari Pak Boy ya, Pak regulasi. C. Ya. Ya, regulasi Bu ya. Regulasi dengan aturan tertulis Sampai dan sih. tidak tertulis. Oh, Regulasi tertulis dan tidak tertulis ya. Satu lagi, ada yang tahu apa sinonim kata hukum ini dari bahasa asing? Dari bahasa apa dia diambil kata hukum ini? Dari bahasa Belanda, Pak. Belanda. Belanda. Apa bahasa Belandanya, Bu? Respar ya Pak, respar kalau nggak salah ya Pak. Res. Bu ya. Respar dikti kalau nggak salah ya Pak. Bahasa Respar. Belanda. Ya, respar bahasa Belanda ya Pak. Oh, respar ya. Di Belanda taunya, Pak. Nggak tahu apa bahasanya, Pak. Bukan. Namanya juga bahasa Belanda, bukan bahasa orang kampung kita. Ya. Iya. Pak. Ada yang SH di antara ibu bapak ini? Ada yang SH? Enggak. Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Dah, baik ya. Nah, sebagai konklusinya saya sebutkan
kata hukum ini ya berasal dari bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab yaitu adalah hukum ya. Hukum. HOKWUM ya. Hukum. Hukum. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Kami nyimak kok Pak. Kami tak. Ya, kemudian dari bahasa Belandanya, Bu, ya, hukum itu adalah recht, ya, Pak. Recht. Ya. Tulisannya RECHT, recht, ya. Recht, ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya jelas ya, bahasa Inggrisnya tentu adalah law, ya, LAW, ya, law. Ya. Ya. Kenapa dikatakan hukum dalam bahasa Arab? Karena hukum itu sendiri Bapak Ibu ya terbagi dua. Ada hukum yang berasal dari Sang Khalik, ya, itu disebut dengan syariah, ya, hukum Islam. Ada hukum yang buatan manusia. Nah, hukum yang buatan manusia ini dan disebut dengan hukum, ya, hukum. Hukum buatan manusia. Khusus hukum bisnis ini kita akan membincangkan hukum buatan manusia, ya. Jelas Pak Ibu ya? Jelas Pak. Nah ya. Jadi asal Jelas, kata hukum ini adalah dari bahasa Arab yaitu hukum. Dalam bahasa Belanda disebut recht, ya. Nah, recht ya. Dah jelas ya, cukup dua dari bahasa Inggris disebut dengan law. Ya, law ya. Ah ya. Dah baik ya. Ini asal kata hukum atau persamaan atau sinonim ya kata hukum dengan bahasa lain ya. Nah, kemudian persamaan dengan bahasa Indonesianya betul kata Ibu tadi, ada yang menyebut dengan regulasi tertulis dan tidak tertulis. Ya, regulasi itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris yaitu regulations ya. Ya, regulations, aturan-aturan ya. Dah baik ya. Sekarang kita melangkah kepada yang kedua lagi Pak Ibu. Definisi hukum ya. Definisi hukum ya. Secara holistik ya, secara ilmiah ya, secara holistik dan ilmiah ya, secara garis besar, secara keseluruhan dan secara ilmiah, hukum itu ya, hukum itu mempunyai definisi ya, mempunyai definisi. Dan definisinya itu terbagi dua. Ada definisi secara ilmiah, ya. Ada definisi secara ilmiah atau definisi ilmiah, dan ada pula definisi menurut para ahli. Ya. Definisi menurut para ahli. Ya. Para ahli ini, ya, karena ahli hukum ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada orang Belanda, ada orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Inggris dan sebagainya. Cukup kita ambil satu orang saja ya, definisi menurut ahli yaitu menurut Bapak Profesor ya, Profesor Dr. Mister ya. Profesor Dr. Mister Muhammad Nur Purwo Sucipto ya. Purwo Sucipto ya. Profesor Dr. Mister Muhammad Nur Purwo Sucipto. Kenapa saya ambil dari beliau? Karena beliau adalah salah seorang ya pendekar hukum bisnis Indonesia yang di zamannya. Ya. Beliau sekarang sudah tiada ya, di Amerika, dan beliau adalah salah seorang dedengkot hukum bisnis Indonesia, pengarang buku ya pokok-pokok hukum dagang Indonesia, ada beberapa jilid Bapak Ibu, dan juga merupakan ya santapan buat mahasiswa-mahasiswa hukum khususnya ya. Nah, kembali ke yang tadi, definisi hukum secara ilmiah dapat dikatakan bahwa ada yang tahu Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan definisi hukum secara ilmiah dalam bahasa sederhana? Silakan raise your hand. Ya, silakan. Ya Pak. Ya Bu. Ya.
Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara secara tertulis dan ada sanksi di dalamnya Pak. Ada aturan atau sanksi apabila kita melanggarnya Pak. Itu aja, Pak. Peraturan yang Pak. dibuat oleh Tambahan, negara. Pak. Nambahkan, Pak. Peraturan yang Nambahkan, dibuat Pak. Hukum adalah Sebentar, Bu. satu kaidah yang mengatur Bentar, yang tadi cara- ibunya siapa namanya Bu? Bu Yesi Pak. Bu Yesi ya? Yesi Dinas Pak Yesi. tambahan Dinas- Di Dinas Pendidikan Pak. Kota Bukit Tinggi. Provinsi Pak. Wilayah 1 Pak. Oh jauh Ibu nih ya, dari Padang nih ya? Bukan Pak, tapi kantornya di Dinas Pendidikan Provinsi ada cabang-cabangnya Pak. Kebetulan saya di cabang Dinas Wilayah 1 Pak. Wilayah 1 berarti Agam, Bukit Tinggi. Bukan Pak, Pasaman, Bukit Tinggi dan Padang Panjang Pak. Oh kantornya di mana tuh Bu? Di Inkorba Pak. Oh ini Korban. Ya. Luar biasa Bu ya. Ya yang kedua ada. Pak, menambahkan, Pak. Ya yang boleh Bu. Ya, Pak. Ya silakan Bu. Saya ini Astuti, Pak. Kalau hukum menurut saya adalah aturan atau suatu norma yang mengikat manusia, di mana aturan atau norma itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang mengadop isian Al-Quran dan kaidah-kaidah yang normal yang diterapkan dalam kehidupan. Nah, sanksi itu bisa berupa tertulis dan tidak tertulis, sehingga norma-norma tersebut jika dilanggar tentu ada sanksinya. Ya. Demikian, Pak. Ya luar biasa Ibu. Tambahan, Pak. Tambahan, Apa Pak namanya Isan. Bu? Dari dinas di mana Ibu Astuti? Dinasnya? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bukit Tinggi, Pak. Oh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Bukit Tinggi. Banyak kasus Bu? Alhamdulillah, Pak, terjadi peningkatan, Pak, dari tahun ke tahun. Banyak kasus? Iya, Pak. Wah, itu bisa di riset itu Bu ya. Saya lagi cari riset tentang ini, tentang perlindungan anak, diskriminasi anak, eksploitasi anak. Kebetulan saya mengangkat itu, Pak, untuk tesis saya tahun ini. Oh, 2MM. Wah, bagus tuh Ya. Bu ya. Ya, Boleh Pak. saya jadi pembimbingnya? Boleh, Pak. Ya, kan Saya dengan di dalam, Bapak aja. di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan anak-anak tidak boleh dipekerjakan, apalagi Iya, Pak. komersilkan Ya. nggak boleh. Karena Ya, ada- melanggar Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak, Pak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. ya, anak-anak itu kerjanya hanya belajar saja. Nah, Iya, itu jelas. Belajarnya boleh sekolah formal, boleh sekolah informal, boleh keduanya. Tapi Iya, kalau dikerjakan anak, apalagi dibisniskan, itu sudah lari, itu, ya, sudah menyimpang dari aturan. Juga sudah melanggar konvensi internasional tentang anak itu. Iya, Pak. Konvensi hak anak di PBB, Pak. Iya, child law ya. Iya, Ya, CEDAW. ya. Bagus tuh Bu ya. Ya, Kalau Pak. Ibu itu nanti yang pertama Ibu ini MMG Agus Salim mengangkat kasus anak eksploitasi anak. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa memberikan definisi hukum? Saya Rinaldi, Pak. Rinaldi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Menurut saya, hukum itu adalah sistem. Sistem. Terpenting dalam sistem, Pak. Dia adalah kesatuan gitu, Pak. Iya. Jadi hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penjalahgunaan kekuasaan, di mana ada sanksi dan ada yang boleh. Artinya sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, di mana ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada sanksinya. Terima kasih, Pak. Ada sanksinya ya. Kalau disederhanakan bisa Pak, dipendekkan lagi Pak definisinya. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Apabila melanggar ada sanksinya. Terima kasih, Pak. Dalam penyelenggaraan kenegaraan Pak ya. Betul, Pak. Baik Pak Rinaldi. Dinas di mana Pak? Saya alumni biologi UNAN wira swasta, Pak. Biologi, pengusaha Pak ya? Wah luar biasa nih ya. Dagang, Pak. BP berapa tuh Pak di UNAN? Saya masuk 87, tamat 9293.
tamat 92-93 ya. Masuk Oh. 87, Pak. Masuk 87 ya. 87, Pak. Ya, baik ya. Berarti belajar sama Ibu Rahmiana Zain dulu, Pak ya. Betul, Pak. Rahmiana Zain ya. Betul, Pak. Ya. Baik ya. Dari diantara definisi Bapak Ibu ini ya, saya menambahkan ya, memang sudah benar atau hampir mendekati benar ya. Namun definisi yang Ibu Astuti tadi sampaikan ya, itu dapat kita simpulkan merupakan salah satu definisi dari hukum Islam, Bu ya, karena Ibu menyebutkan sumbernya dari Sang Pencipta ya, hukum agama. Sedangkan apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak Rinaldi, itu refernya lebih kepada definisi hukum tata negara, Pak, karena hukum tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kenegaraan ya. Jelas Pak Ibu ya? Dah baik. Sekarang dalam bahasa yang sangat sederhana saya katakan definisi hukum adalah ya. Definisi hukum adalah seperangkat kaidah. Boleh dicatat ya, seperangkat kaidah. Kalau seperangkat ini tentu dia komplit ya, dapat dikatakan sebagai suatu sistem juga ya, komplit ya, seperangkat a set of ya. Jadi hukum adalah seperangkat kaidah atau norma. Seperangkat kaidah atau norma yang dibuat yang dibuat Bapak Ibu ya, yang dibuat oleh penguasa. Ini bahasa hukum ini ekstrim nih ya. Penguasa ini artinya dibuat oleh pemerintah ya. Perangkat kaidah atau norma yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk ya, untuk kepentingan mereka, ya. Jadi hukum itu Bapak Ibu ya, sebenarnya dibikin oleh pemerintah sebenarnya untuk tujuan, untuk kepentingan pemerintah. Kenapa dikatakan untuk kepentingan pemerintah? Agar mereka mudah mengatur kita, agar mereka gampang ya, mengatur kita. Mereka ini siapa? Pemerintah. Jadi untuk kepentingan mereka, ya, ya, bila dilanggar, sanksinya keras. Ya. Bila dilanggar, sanksinya keras. Betul kata Ibu tadi, sanksinya keras. Bersifat memaksa. Jadi hukum itu dia memaksa. Bersifat bila dilanggar sanksinya keras, bersifat memaksa, serta untuk mengatur ya, kehidupan, untuk mengatur kehidupan masyarakat ya, serta untuk mengatur kehidupan masyarakat ya. Dan ya, ketinggalan saya, dan tegas ya, dan tegas ya. Jadi itulah definisi hukum secara ilmiah ya, dengan bahasa yang sederhana saya sampaikan. Dan dari definisi hukum ini Bapak Ibu bisa kita tentukan apa yang menjadi ciri-ciri ya, atau pembentuk dari hukum itu ya. Jelas Bapak Ibu? Pak. Ya. Pak. Nah, sekarang apa saja ciri-cirinya? Yang pertama apa? Berdasarkan definisi tadi, ada yang bisa menyebutkan? Perintah atau larangan, Pak.
Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah ia merupakan seperangkat norma. Ia merupakan seperangkat norma atau kaidah ya. Nah, kaidah ya. Nah, kalau kaidah atau norma ini apa definisinya atau pengertiannya? Ada yang tahu? Kaidah atau norma ini apa ini ya? Aturan yang tidak tertulis ya, yang timbul dari kebiasaan suatu masyarakat atau atau budaya dari suatu masyarakat, Pak. Atau namanya siapa, Bu? Fitri, Pak. Fitri. Iya. Aturan yang Jadi sudah nanti- pasti, Pak. Dinas di mana, Bu? Skesmas, Pak. Puskesmas di Masuk. Baso ya. Ya. Nah, yang kedua ada lagi apa yang dikatakan Aturan yang sudah pasti, Pak. aturan yang sudah pasti ya. Kaidah. Hampir mengena. Siapa namanya? Magda Roza, Pak. Magda Roza. Dinas di mana, Bu? Dinas Kesehatan Agam. Dinkes Agam ya. Ya. Ketentuan, Pak. Satri ini ya ada. Ya, yang ketiga apa? Ketentuan Apa? Pak. Ya, Pak. Ketentuan, Pak. Reza ya. Gimana Pak Reza? Ya. Ya. Baik ya. Jadi dalam bahasa yang sederhana ya dapat kita katakan norma atau kaidah itu adalah suatu nilai. Ya. Dia adalah suatu nilai itu. Kaidah itu adalah nilai atau value. Nilai yang bagaimana? Nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan, nilai yang dicita-citakan. Ya. Itu sebenarnya kaidah atau norma. Ya. Jadi ia merupakan nilai atau value, ya, value yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Jelas Pak Ibu ya. Dalam bahasa hukum, ya dulu ada belajar Pancasila dulu ya, waktu S1. Halo Pak Ibu. Ada, Pak. Ya, Pak, ada, Pak. Ada pernah dengar kata-kata Ya, Pak. Ya, Pak. ada dengar kata-kata ius constitutum ya, ius constitutum. Kemudian ada pula ius constituendum ya. Constituendum. Nah, itu dia. Dalam bahasa Belanda itu disebut dengan itu ya, ius constituendum. Artinya nilai-nilai yang diharapkan. Nilai-nilai yang diharapkan ini Bapak Ibu artinya semuanya nilai-nilai yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Nah, itulah disebut dengan kaidah atau norma ya. Berangkat ke yang tadi definisi hukum ya, ciri-cirinya. Jadi yang pertama apa? Merupakan seperangkat kaidah atau norma Dibuat oleh pemerintah. Nah, yang kedua benar dibuat oleh pemerintah. Nah, dibuat oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang ketiga apa Ibu? Ada sanksi. Ada sanksi, Pak. Ada sanksi, Pak. Ya. Sanksinya ya, ada sanksi ya. Dan yang keempat Bersifat memaksa, Pak. Bersifat memaksa, Pak. bersifat memaksa ya. Yang kelima Mengatur kehidupan, Pak. Kehidupan. mengatur kehidupan Mengatur. ya. Tegas. Tegas ya. Yang ketujuh tegas ya. Ya, tegas, Pak. Tegas. Jadi ada 6 unsur ya, ada 6 unsur. Nah, di masyarakat ya, ini terjadi salah kaprah ya. Nah, ada yang menyamakan hukum itu sama dengan undang-undang ya. Bahkan kita sendiri menyamakan hukum sama undang-undang. Sebenarnya itu salah. Hukum dengan undang-undang beda. Di mana bedanya? Undang-undang bagian dari hukum, Pak. Betul sekali Bu. You are right Bu ya. Siapa namanya Bu? Yevi, Pak. Desi ya. Yevi, Pak. Betul, Bu. Undang-undang merupakan bahagian dari hukum. Undang-undang adalah salah satu produk hukum. Ya. Salah satu produk. Ya.
Produk adalah barang yang dihasilkan. Siapa yang menghasilkannya? Yang menghasilkan undang-undang adalah pemerintah. Jadi itu, jadi ada produk, ya. Ada produsernya, pemerintah. Baik, ya. Itulah definisi hukum secara ilmiah, ya. Kemudian yang ketiga, kita melangkah apa pula etika, ya. Apa pula itu etika? Ya. Sebab di masyarakat atau di pergaulan, bahkan kita sendiri kadang menyamakan hukum sama dengan etika. Padahal hukum dengan etika itu adalah juga berbeda. Etika. Siapa yang bisa menyebutkan persamaan kata lagi ya? Etika ini sama dengan bahasa apa? Dengan bahasa asing? Atau asal katanya dari mana etika ini? Etika bersama dengan attitude, Pak. Attitude Ya, attitude. Ya, attitude. Attitude ini bahasa apa ini, Bu? Bahasa Indonesia? Attitude bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Attitude, ya benar ya. Bahasa Inggris ya attitude. Ya. Attitude. Ini apa, Bu? Etika dari bahasa Yunani dari ethos, Pak. Ethos dari etikos, Pak. Ethos ya. Ethos dari etikos yang artinya sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sifat watak yang biasa ya. Iya, Pak. Watak yang biasa, yang standar ya. Etikos, susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik, Pak. Ya. Berasal dari. Kemudian yang ketiga ada lagi pendapat. Etika itu bagaimana kita memandang baik buruknya terhadap perilaku. Ya, etika itu memandang bagaimana baik buruknya sebuah perilaku ya. Perilaku ini tentu perilaku manusia, Bu ya. Ya. Perilaku manusia dalam beraktivitas ya. Nah, baik ya. Nah, etika ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Tentang definisi etika ini ya, dari para ahli banyak sekali ya, sama dengan hukum banyak sekali, sehingga kita pusing untuk memilihnya dari mana ya. Namun saya sepakat ya, kita buat definisi etika ini secara ilmiah saja. Tentunya berangkat dari unsur-unsur pembuat etika itu sendiri. Unsur-unsur pembuat etika itu sendiri. Apa unsur-unsurnya? Kita pakai ya, unsur-unsur pembentuk hukum. Karena beda hukum dengan etika itu adalah sedikit, namun sedikitnya ini menjadi pembeda yang nyata bagi kita antara hukum dengan etika. Apa kira-kira ya definisi etika? Dapat dikatakan di sini etika adalah, boleh Anda catat ya. Etika adalah seperangkat kaidah atau norma, seperangkat kaidah atau norma yang dibuat oleh sekelompok komunitas ya. Yang dibuat oleh sekelompok komunitas ya, komunitas ini tentu komunitas masyarakat ya, komunitas manusia ya, oleh sekelompok komunitas untuk kepentingan mereka ya. Untuk kepentingan mereka bila dilanggar Bapak Ibu ya, sanksinya tidak tegas. Sanksinya kurang tegas. Sanksinya kurang tegas, kurang memaksa, dengan tujuan untuk kepentingan komunitas tersebut.
untuk tujuan kepentingan komunitas tersebut. Ya. Itu secara sederhana saya sampaikan definisi dari etika. Ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, khusus definisi yang saya sampaikan barusan, ya, itu adalah definisi etika khusus. Ya. Definisi etika khusus. Ya. Etika itu sendiri, secara ilmiah dan secara garis besarnya, secara ilmiah dan secara holistiknya terbagi atas dua. Terbagi atas dua. Yang pertama adalah etika umum. Pernah dengar kata etika umum? Kenapa? Kenapa? Etika umum. Yang kedua ada etika khusus, ya. Nah, definisi yang saya sampaikan tadi itu adalah definisi etika khusus. Ya, definisi etika khusus. Kalau definisi etika umum, ya, definisi etika umum ini, ya, dia Di komunitas tertentu saja. ya. Contohnya etika umum ini adalah etika kesopanan, ya. Etika kesopanan, ya. Kemudian juga ada etiket. Ya. Kemudian ada juga etika pergaulan, ya. Etika pergaulan, ya. Dan etika umum ini Bapak Ibu ya, itu sumbernya dari agama, ya, etika umum, ya. Sumbernya dari agama, ya. Sedangkan etika khusus ini, ya, ya, selain bersumber dari agama atau selain bersumber dari etika umum, dia juga bersumber dari komunitasnya, ya. Juga bersumber dari komunitasnya. Contohnya komunitas pemegang profesi tertentu, ya. Komunitas pemegang profesi tertentu, ya. Etika kedokteran. Ya. Etika keperawatan, Pak. Betul, Bu, ya. Itu contoh produknya. Contoh produk etika khusus adalah kode etik, Bu, ya. Kode etik kedokteran Indonesia, ya. Kode etik kedokteran Indonesia atau disingkat dengan KODEKI, ya. Kode etik Jurnalistik. bidan Indonesia. Kode etik jurnalistik. Jurnalistik, betul sekali Pak, jurnalistik, ya. Kode etik perawat. Ya. Kode etik notaris Indonesia. Ya. Kode etik akuntan, ya. Ada di antara kita yang akuntansi ini, akuntan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Yang tamat dari jurusan akuntansi satunya ada? Ada itu, Pak. Ada, ya? Ada, Pak. Dinas di mana, Pak? Beliau? Olive, Pak. Olive, panggilannya Olive, Pak. Oh, Olive. Dinas di mana Olive ini? Dinas Kesehatan, Pak. Oh, Dinas Kesehatan. Bagian keuangan tentunya, ya? Tidak juga, Pak. Tidak juga, Bu, Bagian ya? Tidak, Pak. Dipertasikan, Ya, kalau Anda seorang akuntan, tentu Anda harus patuh dengan kode etik akuntan Indonesia, ya. Jelas, ya? Jelas, Pak. Komunitas pemegang profesi ini maksudnya Bapak Ibu, ya, seperti ini, ya. Itu artinya, itu maksudnya ini, ya. Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian ada IAI, ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada ID, ya. Kemudian ada PDGI, ya. PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ada PPNI, ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kalau jurnalistik apa ikatan profesinya, Pak? PWI, Pak. Iya, ya. Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ya. Jadi itu komunitasnya yang membuat, ya, komunitasnya, ya. Jadi dia dibuat untuk tujuan kepentingan mereka. Apa tujuannya adalah melindungi, ya, melindungi
kolega-kolega seprofesi, ya, melindungi kolega-kolega seprofesi, ya. Melindungi dalam arti saudara seumpama ya, dituduh melakukan maladministrasi misalnya, ya. Jadi perkataan mal ini Bapak Ibu nggak hanya sebatas malpraktek, ya, maladministrasi dan juga nih, ya, maladministrasi, ya, melakukan proses administrasi yang berlebih atau yang menyimpang, ya. Tempe 2 lado 3. Ya. Jelas Bapak Ibu, ya. Manggalis kadawa Apa yang saya sampaikan? Halo Pak Ibu. Ya Pak. Pak. Ya, Ya, Pak. saya sampaikan definisi etika karena ini kita terkait nanti dengan etika bisnis, ya. Kita nanti Anda di semester 3 atau merupakan sub atau salah satu chapter nanti di mata kuliah yang lain ada membahas tentang etika bisnis, ya. Di S1 manajemen, S1 akuntansi itu ada mata kuliah etika bisnis, ya. Nah, saya yakin karena saya pernah mengajar, ya, mata kuliah etika bisnis, ya, tim di UNAN, ya, Fakultas Ekonomi UNAN, ya, beberapa waktu yang lampau, ya. Karena dipisahkan antara hukum bisnis dengan etika bisnis, ya. Kalau etika bisnis dia lebih kepada stressingnya atau based on-nya adalah SWOT, ya. Kemudian juga ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam berbisnis, ya. Sedangkan hukum itu akan berbicara tentang hukum-hukum yang dipakai yang menjadi dasar kita dalam melakukan aktivitas bisnis, ya. Baik, ya. Sampai di sini yang ditanyakan? Pak, lanjut Pak. Paham, Bu, ya? Sudah berapa orang yang hadir kita ini, Bu? 45 Pak. 24. 25. 45. Sudah ke 45 orangnya? Sudah Pak. Wah, semangat ya, komplit kita ya, penuh absennya. Hadir Pak. Ya, insya Allah dengan lengkap hadir Anda semua, ya. Nanti insya Allah Tidak akan kena hukum. Sama Hukum. saya. Amin. Iya, ada Semuanya salah satu paham hukum ya Pak. Iya. Ada 2 kampus di Padang itu ya, saya salut dengan 2 kampus swasta tersebut, ya. Di program S2-nya seberapa yang masuk, ya, misalnya ada 50 orang, 1 lokal atau 2 lokalnya. Kemudian sebanyak itu pula yang wisuda Pak Ibu, ya. Wah, senang hati melihatnya itu. Jadi Insya Allah Pak, kami Kami juga gitu insya Allah Pak. Ini kami banget tuh Pak. Kelas kami banget itu Pak. Ya, jadi sama masuk sama pula keluar, ya. Ya. Yang susahnya Sekarang sama susahnya masuk keluar, Pak. keluarnya sama, ya. Keluarnya apa? Banyak. Mansur aja, Keluarnya lama, Mansur Pak. aja, kan? Ya. Sama semuanya Pak. Siapa yang lambat nanti didorong Pak. Didorong Bu, ya. Ya, diangkat Kita dorong Pak. Ya, sama-sama Kita angkat wisuda. ramai-ramai. Pan lu digendong Pak. Ya. Boleh tanya Pak. Ya boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau ditanyakan tentang hukum ini Pak. Iya Bu. Saya beberapa tahun belakangan ini sedikit banyak yang aneh yang saya saksikan di negara kita Pak. Oh, Contohnya, di Indonesia Bu, ya. Ya, seperti Di mereka negara yang 2 nih Bu, ya. iya Pak. Iya. Yang melanggar, meremehkan Pancasila, kemudian yang berkelahi dengan aparat, berarti kan mereka melakukan sebuah pelanggaran hukum ataupun etika ataupun norma. Nah, Indonesia malah menjadikan mereka itu sebagai duta Pancasila, duta narkoba. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Iya, baik, ini bagus pertanyaan Ibu, luar biasa Bu, ya, bernuansa politik ini Bu, ya. Siapa namanya Bu? Aska Yulia Pak. Aska Yulia, dinas di mana Bu? Dinas Kesehatan di Kabupaten Solo Pak. Ya. Nah, baik. Sebenarnya Bu, ya, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa hal itu sampai terjadi, ya? Karena penyebabnya adalah pengawasan, ya.
pengawasan dari pemerintah, ya, pengawasan dari pemerintah atau rezim, ya, sekarang ini kurang, ya. Pengawasannya ke masyarakat dan pengawasan dia dengan selevel dia. Taruhlah misalnya yang mengeluarkan itu peraturan menteri ya tentang pengawasan nilai-nilai Pancasila, ya Menteri Kehakiman misalnya, tapi dia tidak bisa mengawasi rekan-rekan levelnya, atau malah tidak bisa dilakukan pengawasan oleh level di atasnya, ya, yaitu Wapres dan Presiden. Ya. Jadi pengawasan itu kurang nampak oleh saya. Ya. Berbeda di zaman Orba, ya, di zaman Orba, ya. Terlepas ya sisi negatif dari Orba, kita ambil sisi positifnya, ya. Orba itu pengawasannya kuat. Kemudian juga ya pernah kita dengar ya, mungkin Ibu pernah ikut pola penataran P4 dulu Bu ya. Pernah dengar Bu ya? Atau Ibu pernah ikut pola penataran P4 bagi yang PNS kan? Kan berbagai macam pola. Dulu Pak. Ya. Iya. Tahun Ya. 2000-an Pak. Ya. Pak, dari SMP ikut Pak. Ya, SMP pun sudah ikut kita kan penataran Ya, P4 Pak. yang pola 1 minggu itu kan? Ya. Mulai dari pola 48 jam, kemudian pola 60 jam, sampai yang pola ke 700 jam ya. Terakhir itu ada yang pola 2000 jam Bapak Ibu, yaitu pelatihannya di Magelang itu ya. Penataran Pancasila ya di Magelang, ya, di Lemhanas ya. Nah, jadi penataran-penataran seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini saya lihat ya sekarang sangat berkurang. Kemudian juga pelatihan-pelatihannya itu ya saya pribadi ya sebagai salah seorang abdi negara juga merasakan kurang berfaedah karena tidak dijiwai dan juga tidak ada yang mengawasi gitu ya. Ya, penyampaian materi Pancasila itu hanya bersifat pengajaran saja. Yang Tut Uri Handayani itu nggak ada lagi. Yang mendorong dari belakang, mengawasi dari belakang, mengawasi dari depan itu nggak ada lagi atau kurang. Jadi hanya sebatas transfer of knowledge, ya, transfer of knowledge tentang Pancasila saja. Jadi hanya mentransfer ilmu-ilmu Pancasila saja. Kalau ilmu Pancasila tentu ya, kalau bahasa kitanya masuk kanan keluar kiri Bu ya. Itu nampak oleh saya dan saya juga merasakan sekali ya. Dan saya juga pernah ikut pelatihan TOT tentang Pancasila ini. Saya merasakan ya. Jadi nggak ada, berkurang itu. Dan terkesan ya ini maaf ya, menghamburkan uang itu kan. Atau hanya menjalankan proyek itu ya, proyek pelatihan ini itu ya. Ada pula yang namanya bela negara, ada pula yang ketahanan daerah ya. Kemudian ada namanya revitalisasi Pancasila, ada pula yang namanya pelestarian konstitusi penatarannya. Jadi itu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ya. Masyarakat sebenarnya tidak salah. Yang salah itu adalah kita, pemerintah ya. Dan kita sebagai PNS juga salah ya. Jadi terpulang ke yang tadi ya, pengawasannya itu kurang. Tentu ya kalau kita saja mengawasi sebagai masyarakat itu nggak bisa. Pengawasan dari pemerintah ini yang kita minta, yang kita harus request kepada pemerintah. Mana pengawasannya? Ya. Pengawasannya itu ya betul-betul waskat. Waskat di zaman Orba itu memang dari atas sampai ke bawah. Ya. Saya masih ingat ya semasa saya SMP, SMA, ya kebetulan orang tua juga PNS, ya ikut penataran, ya. Dan ada pengawasan itu. Sampai ketika kelurahan ada pengawasan ya, nilai Pancasila tersebut. Ya. Sekarang kita lihat walau alam. Ya. Dan malah ironisnya, orang yang menghina ya Pancasila atau nilai Pancasila malah diangkat menjadi duta Pancasila. Duta Pancasila. Ya, duta Pancasila. Saya pendapat pribadi itu ada suatu keputusan yang nyeleneh, itu keputusan yang salah gitu. Masa orang yang sudah jelas-jelas dia menghina Pancasila, sudah jelas dia mengejek Pancasila, ya diangkat jadi duta Pancasila. Ya. Namun jawaban dari harusnya diberi pendidikan dia Pak.
Lebih ironis lagi, yang oknum pemerintah ini, kita nggak menyebut pemerintah, oknum Bu ya, oknum pemerintah mengatakan dengan harapan dia merubah sikap. Kapan dia bisa merubah sikap? Ya? Apakah dengan diangkat Duta Pancasila akan merubah sikap dia? Ya, Biasanya kalau diangkat orang makin sombong jadinya, Pak. Iya, sombong dia kan? Iya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu tindakan yang salah. Ya. Jadi yang salah itu adalah kita semua, Pak Ibu. Ya. Di antara kita semua ini, yang terutama adalah pengawasan itu yang kurang atau tidak ada. Yang ada cuma memberikan pelatihan, ya, penataran, dan sejenis dengan itu. Ya. Sedangkan pengawasan melekat itu tidak atau kurang ada. Ya. Jelas Bu ya? Iya jelas Pak. Terima kasih banyak. Cuma di masyarakat, ada, Ibu pernah dengar ya, ada slogan ya, tahun-tahun terakhir ini ada yang mengatakan slogan, saya Pancasila, saya Indonesia. Ya. Ya. Bahkan ada pula sekelompok ya, segelintir masyarakat dan oknum, ya, oknum pejabat ya, mencoba memisahkan memisahkan Pancasila dari agama. Ya. Bahkan lebih parah lagi dibilang agama berasal dari Pancasila. Ini salah total ini. Ya. Masa agama berasal dari Pancasila? Ya. Sudah ngawur. Ya. Yang benar itu adalah Pancasila berasal dari agama, Bu. Ya. Pancasila berasal dari agama. Kenapa saya katakan demikian? Syarat seseorang itu dikatakan seorang Pancasilais, ya, Pancasilais, dia harus berketuhanan yang Maha Esa, ya, harus menjalankan sila pertama. Ya, dalam hierarki ya sila-sila Pancasila tertinggi itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu berarti apa? Bahwa warga negara Indonesia harus beragama. Warga negara Indonesia harus beragama. Agama yang bagaimana? Agama yang hanya mengakui Tuhan yang satu. Ya. Agama yang Tuhan gitu. Nggak ada agama yang nggak bertuhan. Nah, itu kan sudah jelas itu. Makanya Pancasila itu berasal dari agama. Nah, itu tidak. Ya, ini kan tidak. Ini mencoba memisahkan Pancasila dari agama. Bahkan dikatakan ya, agama itu musuh Pancasila. Saya sampai mengucap itu, Bu ya. Mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Bahkan yang terbaru ada pula upaya untuk penghapusan pendidikan agama di sekolah. Ya. Ada ya di WA Ibu ya, di WA saya banyak itu ya. Iya. Berapa tahun belakangan ini memang banyak hal yang rasanya aneh-aneh. Ya, menghapuskan pendidikan agama dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu kan sudah sangat berbahaya itu. Kita harus merapatkan barisan ini Bu ya. Kita bukan ini ya, kita bukan ekstrim, tapi memang itu ya. Yang Indonesia ini didirikan oleh para founding fathers dan kesemua founding fathers kita itu dia beragama. Nggak ada founding fathers kita yang nggak beragama. Ya. Founding fathers itu adalah anggota BPUPKI Pak Ibu ya. Ada 18 orang anggota BPUPKI ya, anggota PPKI ya. Semua beragama dan alhamdulillah mayoritas Islam ya. Yota. Ya. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Saya ke mahasiswa saya di UNAN ya, yang di semester 1, semester 2 saya tekankan begitu ya. Anda jangan terpengaruh dengan slogan ya saya Indonesia, saya Pancasila. Kemudian slogan yang coba memisahkan agama, memisahkan Pancasila dari agama, tidak ya. Bahkan lebih ironis lagi mengatakan Pancasila ya Pancasila, agama dan agama. Kalau sudah memisahkan ya Pancasila dari agama itu kita sudah negara sekuler murni Bu ya. Sekuler murni ya. Sekuler murni. Ini perlu kita beri stressing kepada anak-anak, adik-adik atau ponakan-ponakan kita Bapak Ibu ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, jelas Bu ya? Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Sampai di mana tadi tentang hukum bisnis? Oh, tentang etika ya.
etika bisnis ya. Iya, etika, Pak. Nah, ya. Definisi hukum tadi sudah, kemudian definisi etika juga sudah. Nah, definisi etika sudah tadi ya. Nah, Sudah, Pak. dah, sekarang saya tanya ya, dari definisi hukum, kita mulai dari definisi hukum. Coba Anda sebutkan ya, boleh tunjuk tangan ya. Apa ciri-ciri pembentuk dari hukum ya? Boleh tunjuk tangan. Dari definisi hukum, Bu, apa yang merupakan ciri-ciri pembentuk hukum? Sudah tadi, Pak. Udah ya? Sudah tadi, Pak. Sudah, Pak. Ada kaidah, norma. Tadi, Pak. Ya udah, Pak. Kemudian selanjutnya, apa pula yang menjadi ciri-ciri pembentuk etika? Ya. Belum ciri pembentuk etika. Ya, coba tunjuk tangannya. Pak. Saya Pak. silakan, Bu. Pak. Saya Pak ini Pak. Ya, silakan. Yuni ya. Ya ini Pak. Ya. Ciri-ciri pembentuk etika, pertama etika itu berdasarkan norma aturan juga Pak. Yang kedua tidak memaksa, tidak tegas, dan tidak ada hukum yang jelas. Bukan tidak ada, kurang Bu ya. Kurang Kurang ada Pak. Hukum yang mengikat yang gitu. Kurang tegas, kurang mengikat gitu Pak. Ya. Kurang memaksa. Nah. Ya. Untuk apa? Kepentingan sekelompok. Untuk kepentingan sekelompok orang Pak. Sekelompok pemegang profesi. Untuk kepentingan komunitas pemegang profesi ya. Ya. Baik, ya. Next ya, kita membahas apa itu bisnis. Nah, bisnis bagi Ibu ya. Ada yang tahu, ada yang bisa memberikan apa arti atau definisi bisnis dalam bahasa sederhana? Silakan. Rinaldi ahlinya, Pak. Ahlinya? Pak Rinaldi itu, Pak. Oh, Rinaldi, ya. Silakan Pak Rinaldi. Baiklah, Pak. Ya. Bisnis itu adalah satu proses di mana jadi transaksi baik barang maupun jasa antara satu orang dengan pihak lainnya ataupun komunitas lainnya yang menghasilkan uang. Yang bukan uang, Pak ya? Iya. Oke, Pak Rinaldi ya, suatu proses, jadi yang merupakan suatu proses di mana terjadinya transaksi ya. Transaksi barang atau jasa satu orang kepada orang lain atau komunitas yang menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang ya. Nah. Baik. Yang kedua, ada lagi? Nofra, Pak. Siapa namanya, Pak? Nofra Koto, Pak. Pak Koto ya? Nofra Koto, Pak. Nofra Koto ya. Ya, dinas di mana, Pak? Di Puskesmas Lasi, Pak. Selasi ya? Puskesmas Lasi, Pak. Lasi. Lasi ini di mana nih, Pak? Di Agam juga, Pak. Oh, Agam ya. Di Kabupaten Agam, Pak. Salah satu puskesmas di Kabupaten Agam, Pak. Di dekat mana tuh Lasi ini ya? Rasa tak pernah dengar saya nih. Di kaki Gunung Merapi, Pak. Di kaki Gunung Merapi, Pak. Oh, Gunung Merapi. Simpang Biaro belok kanan, Pak, dari Bukit Tinggi arah ke Payakumbuh. Ya. Pemegang kunci Bapak tuh, Pak? Nah. Alun nih, Pak. Di Gunung Merapi di Jogja kan pemegang kuncinya nggak mau kan? Karena dia apa juru kunci ya juru kunci ya. Pas meletus baru dia mau turun kan? Iya, Pak. Juru kunci Gunung Merapi. Ganti Pak Marijan, Pak. Iya, masih ada dia, Pak Marijan itu. Marijan meninggal, Pak. Dia meninggal ya. Pas meletusnya Gunung Siapa Merapi. lagi juru kunci Merapi ini? Belum ada berganti lagi, Pak. Pak Nova tapi Pak. Lurah, Pak. Juru kunci gini, Pak Lurah, Pak. Pak Nova tapi. Juru kunci. Pak. Iya. Iya. Juru kunci Gunung Merapi. Insya Allah kalau di Sumatera Barat nggak ada anak juru kunci Singgala, nggak ada ya. Juru kunci Gunung Merapi. Ada ya, Padang Panjang. Nggak ada, Pak. Nggak
Ya, sebab itu sudah sirik. Juru kunci segala macam kan. Kalau guru kunci ini meninggal tuh meletus dia gunung lagi ya nak? Iya Pak. Iya, kan sudah sirik itu, sudah nyata siriknya. Dah baik ya. Jadi apa definisi bisnis Pak? Ya, begini Pak. Kalau menurut saya Pak, bisnis itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan Pak. Jasa untuk mencari keuntungan, profit ya? Iya, iya. Keuntungan ya. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga, yang lebih sederhana lagi bahasanya, siapa ada Bapak Ibu? Apa arti bisnis? Memperjualbelikan barang dan jasa. Upaya untuk memperjualbelikan. Memperjualbelikan barang dan jasa. Jual belikan barang dan jasa ya Pak ya. Halo Pak, kenapa suaranya halus sekali ini Pak? Memperjualbelikan barang dan jasa Pak. Barang dan jasa. Suaranya kecil banget, Isra. Gede-gedein. Ya suaranya kecil sekali ini Pak Isra ya. Iya Pak. Ya. Dinas di mana Pak? Di Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Provinsi ya. Oh, Sumbar ya. Di kantornya di mana nih? Sama dengan Pak Evi tadi Pak, kantor di Bukit Tinggi juga Pak. Oh, Bukit Tinggi. Dah, baik Bapak Ibu ya. Dari beberapa definisi bisnis ini ya, memang benar atau hampir mendekati benar. Cuma saya pengen ya, ingin lebih disederhanakan. Kenapa demikian? Ya, karena kita menggabungkan definisi hukum dengan definisi bisnis sehingga menghasilkan nantinya definisi hukum bisnis. Begitu juga nanti kita gabungkan pula definisi etika dengan bisnis dan menghasilkan definisi etika bisnis. Ya. Jadi dapat dikatakan di sini bisnis ya dalam bahasa sederhana adalah dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bisnis adalah aktivitas yang dilakukan dengan sasarannya adalah profit. Betul Pak ya. Jadi bahasa sederhana kita. Jadi aktivitas yang dilakukan outputnya itu adalah profit. Itu bisnis ya. Ini definisi bisnis secara makro saya katakan ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu kita mendapatkan profit gitu ya. Profit ya. Kalau nggak mendapatkan profit Bapak Ibu ya itu nggak bisnis namanya ya. Misalnya merugi kita ya, nggak bisnis lagi kan. Meskipun dalam bisnis itu sendiri ada kerugian. Ada rugi ya. Dan untung itu sendiri tidak melulu uang. Untung itu bisa saja kepuasan batin ya. Untung itu bisa saja kepuasan batin. Untung itu bisa saja menambah ilmu ya. Menambah wawasan. Ya. Dengan kuliah kita sekarang ini ya, dengan Anda mengikuti program S2 ini menambah ilmu, menambah jejaring, menambah link, menambah wawasan. Iya, profit didapat ya. Kalau yang secara kasat matanya memang Anda mendapatkan ijazah S2 MM ya, kasat mata. Kemudian dengan ijazah S2 itu bisa naik golongan 4 ya bagi PNS ya. Bisa kepala dinas ya Bu ya. Bisa kepala dinas ya. Minimal camat bisa ya. Bagi tadi ada Bapak atau Ibu tadi yang lurah ya. Atau bisa jadi camat ya. Di itu untungnya. Kalau diuangkan itu ya. Jadi camat, jadi kepala dinas naik gaji. Ya Pak Ibu ya? Jelas?
Ya, jelas, Pak. Halo, dengar Bu ya? Pak, ya jelas. putus-putus Pak. bisa diulang enggak, Pak? Pak, saya putus-putus tadi Apanya, Bu? suaranya. Definisi bisnis diulang lagi, Pak. Secara sederhana, bisnis adalah sudah Bu ya? Tidak, Pak. Keseluruhan aktivitas yang Dilakukan dilakukan dengan sasarannya adalah profit. yang dilakukan dengan sasarannya profit ya. Dengan sasarannya profit ya. Profit. Iya. Kalau yang tadi menjual barang-barang dan jasa-jasa, yaitu benar ya definisi bisnis, namun secara mikro. Saya mengambil secara makro karena kita terkait dengan hukum ya. Makanya di waktu kita remaja dulu Bapak Ibu ya, tentu masih ingat ya, yang seluruh kawan-kawan, kemana? Pai bisnis C dulu. Pernah gitu ya waktu SMP, SMA ya? Pernah, Pak. Nah ya, kadang tanya sama orang tua, "Kama, ada bisnis, Pak?" Ada bisnis. Padahal kita pergi ke rumah teman cuma buat PR ya. Buat PR ya, buat tugas ya. Sebenarnya ada bisnis di sana. Apa bisnisnya? Kita bisa mengerjakan PR, kita bisa mengerjakan tugas. Ya, bisa sharing ilmu dengan kawan. Kalau kawan itu dia lebih jago matematik, kita lebih jago bahasa Inggris, kita bisa sharing matematik dari dia, dia pun bisa sharing bahasa Inggris dari kita ya. Itu waktu pengalaman di SMP kita ya Pak Ibu ya, SMP dan SMA ya. Dengan berbagi sharing itu kita sudah berbisnis, tidak nampak uangnya di mata, nggak nampak ya. Nampaknya itu adalah setelah kita mendapatkan ijazah, benar Bu ya, ijazah SMA, bisa kita kuliah. Kita kuliah, bisa kita kerja. Kerja kita baru dapat gaji. Gaji itu yang berupa uang ya. Makanya dikatakan ini adalah bisnis investasi. Ya. Pendidikan adalah salah satu bisnis investasi, ya. Investasi masa depan ya. Makanya tidak rugi ya kita sekolah atau mensekolahkan anak di tempat-tempat yang bagus, memberikan les di tempat-tempat yang bagus ya. Tidak salah, karena itu adalah salah satu investasi kita ya. Selain kewajiban kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya. Dah baik ya. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk pula kepada definisi ya Bu, ya Pak. Sekarang kita masuk kepada definisi hukum bisnis lagi ya. Jadi definisi bisnis sudah, sekarang definisi hukum bisnis ya. Dalam bahasa sederhana, coba siapa yang bisa memberikan definisi hukum bisnis ya. Ya Bu, raise hand ya. Siapa yang bisa memberikan definisi hukum bisnis? Saya Pak. Ya silakan Pak. Hukum namanya bisnis. Pak? Rinaldi Pak. Oh ya Pak Rinaldi tadi ya, lupa saya. Ya Pak, silakan Pak. Saya coba memberikan pandangan terhadap hukum bisnis, yakni merupakan suatu perangkat kaidah hukum. Ya, perangkat kaidah hukum. Tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, kemudian industri, kemudian keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur atau pedagang dalam risiko dan usaha tertentu dengan mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, dengan sasaran akhirnya mendapatkan profit Pak ya.
Jadi muaranya bagaimana sebuah hubungan tadi, sebuah proses tadi mendapatkan keuntungan atau profit, Pak. Keuntungan atau profit ya? Ya. Ya. Luar biasa nih Bapak ya. Saya Pak. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Halo? Iya Pak, saya Pak. Sebentar ya, ini ada suara azan masuk ya. Sebentar ya, kita dengarkan azan di tempat saya Bu ya. Kita dengarkan azan sebentar. Bentar Pak, lagi azan Pak. La ilaha illallah. Dah, baik Bapak Ibu ya. Baik, saya Pak. Ya, sudah bisa kita lanjutkan. Ya. Pak. Saya Pak. Ya, baik. Sudah selesai azan ya. Kita sampai jam berapa ini, Bu? Sampai 12:30 Pak. 1 Pak. Masih ada berapa menit lagi? 10 menit lagi, 5 menit lagi. Ya. 5 Ya. menit lagi Pak. 5 menit lagi. Baik Bu ya. Nah, jadi kita tadi sudah disampaikan pendapat Bapak Rinaldi, cukup jelas namun terasa panjang ya.
Coba bisa lebih diringkaskan lagi atau lebih disederhanakan apa definisi dari hukum bisnis? Silakan, raise your hand. Pak, Susilawati Pak. Iya, Pak. Ya. Susilawati Pak. Namanya Bu Susilawati. Ya Pak. Dinas di mana Bu? SMA 2 Bukit Tinggi Pak. Osmandu Bu ya, Osmandu Bukit Tinggi. SMA 2 Bukit Tinggi Pak. Iya. Kalau saya, Menurut saya, apa definisi hukum bisnis Bu? definisi hukum bisnis itu adalah seperangkat kaidah, Ya. norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa dalam suatu aktivitas yang dilakukan dengan sasaran utamanya adalah untuk mencapai profit atau keuntungan. Dengan sasaran untuk profit dan atau keuntungan ya? Iya Pak. Saya, Pak. Saya Ya. Pak menambahkan Pak. Ya boleh Bu. Yang ketiga? Aduh, saya dulu lah, Pak. Ini Suti Pak. Ya boleh empat ya, 3 dan 4 ya, silakan ya. Ini Suti Pak. Di sini hukum bisnis adalah seperangkat kaidah atau aturan atau norma di mana di situ aturan tersebut mengikat antara penjual dan pembeli dan dalam sistem perdagangan di mana dalam hal normal dan aturan itu mengadop ada hukum Islam dan ada hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Yang hasil akhirnya tentu akan menghasilkan profit atau keuntungan dari penjual dan tidak merugikan pembeli gitu Pak. Ya. Ada hukum dan ada hak dan kewajiban dari penjual pembeli di dalamnya aturannya gitu Pak. Sistem. Ya. Itu Pak. Makasih. Ya. Ya sesama Bu ya. Ada tambahan Pak dari Ya, Mas Pak. Gapri, silakan. Ya. Dari tadi Ya. belum. Ya. Kasih Ya, silakan, Akbar Bu. deh, gantian. Akbar lagi. Berapa? Akbar Berapa? ngomong, silakan deh. Akbar ya. Silakan Akbar. Ya Pak, Pak, hukum bisnis, ya. hukum bisnis adalah Pak aturan tertulis yang dibuat penguasa untuk mengatur aktivitas yang menghasilkan profit. Dibuat oleh penguasa untuk menghasilkan profit. Untuk mengatur aktivitas yang menghasilkan profit. Menghasilkan profit ya. Ya Pak. Bagus. Dinas di mana Pak Akbar? Oh, wirausaha Pak. Wirausaha. Apa bisnisnya Pak? Bahan bangunan Pak. Wah hebat nih. Kontraktor ya, penyedia bahan bangunan, supplier. Iya Pak. Iya. Supplier Pak. Di mana tokonya nih Pak? Di Simpang Candung Pak. Oh Simpang Candung ya. Ya. Canduang atau 4 angkit Canduang ya? Udah terpisah sekarang Pak. 4 angkat udah 1, terpisah, Candung kan? 1. Ya. Oh iya. Ya terakhir dari siapa? Tadi tunjangan Ibu Nopra, habis Pak. ya? Nopra, Ya, Pak. terakhir ya. Nopra, Pak. Nopra ya. Apa definisinya Nopra? Kalau menurut saya gini Pak, hukum bisnis itu adalah tata cara gimana kita dalam melaksanakan bisnis ini Pak, dengan tujuan untuk mencapai profit. Nah. Jadi bagaimana kita beretika atau aturan yang ada dalam melakukan suatu bisnis Pak. Ya. Bagaimana kita beretika ya? Ya beretika, ada aturan yang tertentu yang dalam pelaksanaan bisnis ini dengan tujuan profit tadi Pak. Dengan tujuan profit ya? Dengan Ya. tujuan profit ya. Ya. Dah baik Bapak Ibu ya. Nah, pendapat Bapak Ibu ini ya lebih kurang ya hampir sama dan hampir mendekati kebenarannya. Cuma yang saya minta di sini bahasanya lebih disederhanakan. Cuma ada sedikit koreksi ya. Untuk Ibu Astuti tadi mengatakan hukum bisnis adalah seperangkat kaidah atau norma yang mengikat dan dibuat oleh yang berasal dari hukum agama Bu ya. Yang berasal dari hukum agama dan juga berasal dari pemerintah ya. Kalau definisi seperti ini Bu, refernya adalah kepada definisi hukum bisnis syariah Bu ya. Hukum bisnis syariah yang memang dia mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dan Rasulullah ya. Karena dia berasal dari ya, hukum syariah ya. Sedangkan hukum bisnis yang kita kaji sini adalah hukum bisnis, hukum yang dibuat oleh manusia, hukum dibuat manusia. Sebab secara garis besar ya, hukum itu terbagi dua Bapak Ibu ya. Ada hukum
ada hukum Tuhan ya, atau hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya, atau dalam bahasa ilmiah disebut hukum dari langit ya. Itu nggak bisa kita bantah ya. Kemudian yang kedua ada hukum buatan manusia ya. Atau dengan bahasa lain, hukum yang pertama itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan ya. Law made by God. Law made by God. Kita tulis dulu ya. Law made by God ya. Hukum yang dibuat oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah hukum yang dibuat oleh manusia ya. Law made by human ya. Law made by human. Bisa tulis Bapak Ibu ya. Nah. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Nah, khusus kuliah kita ini kita mengkaji hukum yang dibuat oleh manusia ya. Hukum yang dibuat manusia ya. Nah, jelas Bapak Ibu ya, hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi hukum bisnis kita ini refer kita lebih kepada hukum bisnis yang dibuat oleh manusia ya. Nah, dari beberapa definisi ini yang hampir mendekati adalah seperti yang diutarakan oleh Bapak Akbar tadi ya, Pak Akbar ya. Iya, Pak. Nah, dikatakan hukum adalah apa tadi Pak? Ulangi lagi Pak. Hukum adalah aturan tertulis yang dibuat penguasa untuk mengatur aktivitas yang menghasilkan profit. Ya. Jadi dia dalam bahasa sederhana atau bahasa lain, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah ya. Seperangkat kaidah dalam bahasa sederhana boleh tepat ya, seperangkat kaidah atau norma yang dibuat oleh ya, yang dibuat oleh pemerintah ya, yang dibuat oleh pemerintah ya, garing ya, pemerintah garing pihak yang berkepentingan garing pihak yang berkepentingan. Ini dalam bahasa lebih sederhana saya katakan ya, atau garis miring ya, pihak yang berkepentingan untuk beraktivitas bisnis ya, untuk beraktivitas bisnis atau untuk berbisnis ya. Untuk berbisnis ya. Kenapa ada dua pihak saya sampaikan di sini, ada yang pemerintah. Kalau pemerintah Bapak Ibu ya, kepentingannya di dalam hukum bisnis adalah membuat ya, peraturan-peraturan tentang pajak misalnya ya. Pajak pertambahan nilai, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yang masih berhubungan dengan pajak ya. Dalam bisnis mobil ya, bisnis jual beli mobil. Jual beli, Pak. Ya? Jual beli. Ya, jual beli ya. Tapi bukan jual beli antara penjual dengan pembeli, Pak. Yang jual beli apa ini? Biaya balik nama. Ya, balik nama ya, BBN. Ya, BBN. Ya, itu ada kepentingan negara di sana ya. Pajak jual beli kan juga ada, Pak. Ya, dalam jual beli ya, benar. Dalam jual Pajak beli. jual beli juga ada, Pak. Dalam hal situ, kan ada kepentingan pemerintah sana ya. Kalau kita buat mendirikan sebuah pabrik, mendirikan sebuah pusat industri ya, perlu izin dari usaha ya, surat izin tempat usaha ya. Ada pula HO ya, izin HO ya. Dan lain sebagainya. Kita bersinggungan dengan pemerintah. Sedangkan pihak-pihak berkepentingan ini, itulah yang disebutkan tadi oleh Bapak Akbar, yaitu adalah antara si penjual dengan si pembeli. Yang dalam contohnya kontrak atau perjanjian-perjanjian ya. Perjanjian-perjanjian ya. Apakah membeli rumah atau kontrak rumah, menyewa toko, ya, membeli toko ya. Atau dalam partai yang lebih besar ya, membeli pesawat misalnya ya. Membeli pesawat antar negara ya, atau menyewa pesawat ya antar negara ya untuk tujuan komersil ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu.
Belum lagi di bidang atau di sektor perbankan, ya perlunya kontrak atau perjanjian antara si nasabah dengan si bank, ya, dan sebagainya. Begitu juga di bidang kesehatan, ya. Bidang kesehatan, transaksi terapeutik, ya, hubungan kita sebagai pasien dengan si dokter atau dengan rumah sakit ada transaksi terapeutik, ya. Kemudian rekam medis kita, ya, ada juga persetujuan kita rekam medis itu mau diapain, apakah disimpan oleh rumah sakit, ya, atau sebaliknya, atau akan dihanguskan saja oleh rumah sakit karena berisi tentang rekam medik yang bisa saja merusak reputasi kita, ya Bapak Ibu, ya. Karena saya juga mengajar mata kuliah hukum kesehatan, ya. Nah, ya, kalau misalnya rekam medik kita itu mengandung informasi-informasi yang sangat luar biasa, ya misalnya kita pengidap HIV misalnya, sedangkan kita adalah misalnya public figure dan perlu rekam medis itu dimusnahkan, ya kita bisa meminta kepada pihak rumah sakit untuk dimusnahkan, ya. Nah, itu juga merupakan perjanjian atau kontrak, ya. Dan di bidang-bidang lainnya. Jelas Pak Ibu, ya? Ya, Pak. Nah, itu tentang hukum bisnis. Jelas, Pak. Terakhir tentang etika bisnis lagi. Ya Pak, kenapa Pak? Jelas ya? Tanya dikit, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Tentang hukum bisnis ini, Pak. Iya Pak. Tapi saya juga orang pemerintahan loh, Pak. Iya ya. Jadi dalam hal ini saya juga harus menyampaikan gitu, Pak, kan? Iya. Pada masyarakat kita terapkan hukum bisnis. Misalnya Iya. pajak, masyarakat jual Iya. beli, kita kenakan sanksi pajak penambah nilainya ada, gitu. Iya. Iya. Masyarakat menyewa ada pajak penambahan sewanya ada. Iya. Masyarakat pakai punya bumi bangunan ada PBB-nya, ada Iya. pajak bumi bangunan, Pak. Iya. Tapi dalam haknya konsumen masyarakat kan kita kan agak kurang Pak? Agak kurang mengawasi. Iya. Contohnya peringkatnya itu Pak, ada LPG subsidi ini loh Pak. LPG Iya, subsidi yang 3 kilo, yang 3 kilonya Pak. LPG itu ya. Ya. Iya. Itu harganya kan 17.000 Pak. Iya. Ya. Sama dealernya sekarang udah menjual tuh di atas 17.000 tuh Pak. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya kan masyarakat kita ini patuh loh Pak. Patuh ya. 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 Apa yang kita terapkan jarang mereka tuh yang mau melanggar Pak. Ada pun Iya. melanggar tidak oknum lah. Cuma berapa Oknum. persen. Nah, Iya. cuma sekarang gitu loh. Kita apalagi Bapak di bidang hukum bisnis. Iya. Gimana cara itu kita menjaga hak-hak dari konsumen Pak, hak masyarakat Pak. Iya. Berapa harga yang naik, yang memumbung, kan jarang kita yang terpantau. Yang dekat itu Iya, iya. LPG itu terang-terangan harganya dari jalan itu cuma 17.000 Pak. Kan subsidi Iya, Pak. iya. Nah, Cina aja kan dilihat yang banyak Cinanya Pak tuh jualnya udah berapa Pak? Paling mahal mereka tuh jual 18.000 bahkan 20.000 Pak. Jadi Iya, iya. mungkin melalui Bapak kan sebagai orang hukum bisa lah actionnya gimana agar kita bisa menjaga hak dari masyarakat kita Pak. Iya, iya. Kan, Pak, makasih Pak. Hanya maaf Pak, Iya. saya juga Iya, diberikan loh Pak. bagus sekali pertanyaan Bapak. Namanya siapa Pak? Tommy Pak, saya lurah Tommy. Pak. Dia lurah, Pak. Dinas di mana Pak? Lurah Pak, lurah Pekan Oh, Kurai Pak. Lurah Kurai. Pekan Kurai Pak, di Gunung Pekan Panjang Kurai, tuh ya. Pak. Nah, PNS Pak ya? berkelilingnya Bukit Tinggi saya tuh Pak, lurahnya Pak. Oh iya iya. Pak, perlu disampaikan Pak Tommy Hidayat itu salah satu lurah terbaik di Bukit Tinggi, Pak. Ya. Masya Allah, lurah terbaik Bukit Tinggi. Wah ini apa nih? Pak. Sudah masuk sasaran ini ya, sasaran bidikan wali kota ini ya. Lurah berprestasi Pak. Calon wali kota. Ini Anda naik karirnya ya, dipromosikan ya. Setidaknya Tapi menjadi ya, atau saya bukan senang dengan amanah Pak. amanah Pak ya.
Ya. Saya bukan orang yang senang dengan amanah, maksudnya amanahnya jangan kalau bisa janganlah Pak. Amanah Ya, itu berat, cukup. Pak, ya. Ya. Telah kita Amanah masuk itu surganya berat. Pak. Iya, iya, iya. Baik Pak ya. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang Pak Tommy sampaikan, ya, akar masalahnya di sini adalah kurang atau tidak adanya sosialisasi. Sosialisasi apa Pak? Sosialisasi berupa pengawasan, ya, pengawasan. Ya. Seharusnya pemerintah di sini mengawasi, ya. Nah, kalau tidak bisa di tingkat pusat, di tingkat bawah kan ada, ya, pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui setingkat kecamatan yang mengawasi si penjual gas LPG tadi Pak ya. Ya, Nah, itu contoh kecil loh Pak. Iya, setidaknya mereka itu Pak tidak menyalahi aturan. Selalunya pemerintah Pak dalam hukum bisnis ini akan memberikan ambang batas Pak. Ambang batas. Misalnya harga LPG itu dipatok oleh pemerintah 15.000 ya, 1 kilo. Ambang batas minimalnya bisa jadi 14.000 minimal dan ambang batas tertingginya 20.000. Jadi penjual yang di bawah ini tidak boleh melanggar ambang batas 14.000 ini sampai dengan 20.000. Selalunya begitu Pak. Cuma ambang batasnya ini tidak ada disampaikan atau kurang disampaikan oleh pemerintah. Dari pusatnya kah atau dari bawahnya? Bisa saja dari pusat sudah memberikan ambang batas ini kepada bawahannya. Mungkin yang di bawah ini nggak bekerja. Sebab dia nggak bekerja terkait mungkin nggak ada honor buat mereka untuk mengawasi si penjual gas LPG kemasan murah ini Pak. Nah itu. Kemudian juga kita ada komisi pengawasan persaingan usaha ada Pak ya, KPPU ada itu. Itu di tingkat yang ingin Pak. Iya, di tingkat pusat ada, di tingkat provinsi ada, di tingkat kota kabupaten juga ada Pak. Saya pastikan di tingkat kota atau kabupaten ada KPPU ini. Cuma mereka ini tidak atau kurang kurang bergerak untuk mengawasi harga-harga barang-barang ini, apalagi barang-barang sembako. Alasannya itu tadi Pak, wah kalau kami mengawasi mana uang jalan dari negara nggak ada, kan biasalah Pak orang kita ya. Nah, jadi akar masalahnya di sana Pak. Ya. Dan saya yakin aturannya itu pasti ada dari tingkat pusat ada dari KPPU Pak. Ya. Dan mereka di tingkat daerah pasti ada punya. Cuma mereka ini nggak ada kerja, nggak berjalan mereka Pak. Nah, untuk memberikan sosialisasi ini. Cukup jelas Pak? Itu Pak. Tidak saja sosialisasi juga menjalankan fungsi koordinasinya ya dengan dinas terkait ya di tingkat bawah itu. Mungkin tidak pula ada koordinasinya. Ya, ini Pak. Ambang batasnya ada itu Pak. Ya, sebenarnya secara pribadi kami juga akan memahami pasti ada lah. Iya. Tapi mungkin orang-orang seperti Bapak lah, orang-orang hukum kan lebih bisa menyuarakan di atasnya kan gitu. Kalau di bawah limpahan hak bagi kami nggak ada, limpahan wenang nggak ada Pak. Ya, betul. Itu kecil aja. Berapa masuknya barang-barang Cina ke Indonesia? Apa itu tidak merusak apa? Misal harga pasar ekonomi UMKM kita? Iya. Itu saya tahu pasti juga itu pasti ada undang-undangnya. Tapi gimana? Kalau kita orang-orang seperti Bapak tak pernah menyuarakan, ya kalau di lurah apa dayanya Pak? Paling saya cuma memang 7.000 jual harga saya aja. Makanya kepada Bapak yang orang hukum, mungkin lah yang akan menyuarakan nanti di atasnya Pak gitu. Iya. Gitu Pak. Kalau tentang regulasi saya yakin pastilah. Baik pun dewan mereka tuh senang buat undang-undang lah. Kalau nggak undang-undang, kalau mereka nggak undang kan nggak keluar apanya. Keluar uang Paknya. Iya, iya. Gitu. Benar Pak. Maaf Pak ya. Terima kasih Pak. Karena satu pasti Bapak adalah orang hukum, juga orang provinsi. Pasti bisa lah menyuarakan tentang bagaimana kita buat masyarakat kita Pak. Iya Pak. Baik, saya jawab Pak ya. Terkait dengan ini Pak ya, barang-barang Cina yang membanjiri Indonesia dan sepertinya pemerintah
kurang atau tidak siap ya, apalagi itu merejectnya. Sedapat saya katakan di sini adalah sebenarnya apa? Halo? Sebenarnya Bapak Ibu ya, Indonesia tidak siap. Kita tidak siap Bapak Ibu ya. Kita tidak siap terhadap Free Trade Agreement, FTA ini kita nggak siap. Apalagi AFTA ya, ASEAN Free Trade Agreement yang 2020 ini sudah bebas. Heboh ya, heboh beberapa waktu yang lampau ya, pernah mungkin dengar ya, dokter spesialis dari Singapura, beberapa dokter spesialis Malaysia buka praktek ya di Medan, di Pekanbaru dan Surabaya ya, heboh. Mereka memang bukan tiap hari tapi per bulan ya, secara ada jadwal ya, based on appointment mereka ya. Heboh ya, ID heboh. Akhirnya apa? Nggak bisa. Kenapa? Rezim kita sudah menandatangani free trade ini. Konsekuensinya begitu. Ke depan Bapak Ibu ya, dan barusan ini ya, tahun kemarin itu salah satu universitas di Australia mau buka cabang di Padang ini. Di Padang. Ini saya dapat informasi, insya Allah sahih informasinya dari orang atau dari strukturalnya di UNAN. Namun alhamdulillah pimpinan Universitas Negeri Sumatera Barat menolak Bapak Ibu ya. Menolak, akhirnya nggak bisa kampus universitas ternama di Australia itu buka cabang di sini. Kenapa dikatakan demikian? Kalau mereka buka cabang di sini, otomatis ya banyak nanti mahasiswa yang anak-anak tamat SMA mau kuliah ke sana ya, meskipun kampus cabang. Kenapa? Ijazah luar negeri ya. Kuliahnya tetap di Padang tapi wisudanya di Australia ya. Ditambah lagi budaya Western ya, budaya mengagungkan buatan luar negeri, produk luar negeri masih sangat tinggi di kita Indonesia ya. Belum lagi sektor-sektor jasa lainnya. Bisa saja nanti jasa kepengacaraan ya, pengacara dari Australia, pengacara dari Singapura boleh berpraktek ya, berpraktek di Indonesia. Nggak ada aturan yang dilanggar karena mereka sudah sesuai dengan free trade ini. Free trade on goods ya, on goods and services ya. GATT ya. General Agreement on Trade and Tariff ada pula. Kemudian apa? General Agreement on Goods and Services ya. Ini kita sudah tandangani ya. Jujur kita katakan ya, kita tidak siap. Apalagi pemerintah. Dan pemerintah dengan bahasa ya rezim kita sekarang ini ya mengatakan kita maju, Indonesia harus maju, Indonesia harus kuat, semangat. Mutu SDM. Ya. Kerja, tapi apa yang dikerjain? Orang masuk dengan skill. Iya. Orang masuk dengan skill, dengan keahlian. Kita apa? Sarjana kita apa? Ya, sarjana kita kita akui kita memang lemah. Kita banyak punya sarjana. Mau sarjana apa? Kita ada teknik, ada ekonomi, apalagi hukum ada. Coba suruh ngomong dia. Bahasa Inggris terbata-bata, apalagi bahasa Cina, apalagi bahasa Arab, tambah lagi bahasa Korea. Dari segi bahasa aja kita kalah, belum lagi skill yang lainnya. Seharusnya kita tidak menandatangani ini, tapi kemampuan kita nggak ada. Sebab kita nggak mampu ini adalah karena kita sudah dianggap good boy oleh mereka, oleh Amerika. Sehingga sebelum rezim sekarang ini Pak Ibu ya, Presiden Indonesia kan disebut good boy. He is a good boy. Mrs. Mega is a good boy. Seorang anak yang baik, anak yang patuh ya. Kemudian presiden lain ya. Nggak ada kemampuan kita. Kenapa kita dikatakan anak yang baik? Karena kita berhutang dengan mereka. Kita berhutang. Hutang ini belum selesai. Untuk menutupi hutang ini dibuka hutang yang baru. Jadi berdikari itu nggak ada lagi atau kurang di zaman sekarang ini ya. Berdikari itu ya dapat saya katakan ya di masa Bung Karno ya, meskipun nggak sampai 100% kita berdikari, tapi adalah kita bisa berdikari di masa ya Orde Lama. Kita nggak bisa pula menutup diri ya, ada sisi-sisi kebaikan dari Orde Lama. Gitu juga dengan Orde Baru Bapak Ibu ya, di sisi keburukannya ada sisi-sisi
kebaikan. Beras Pak. Hah? Kita dulu dalam Orde Baru kita suasembada beras Pak. Ya, suasembada beras itu sisi kebaikan Orde Baru ya. Meskipun sisi negatifnya banyak ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya kita nggak siap Pak. Kita nggak siap sebenarnya. Pemerintah nggak siap dan kita pun nggak siap. Masyarakat nggak siap. Pemerintah nggak siap karena pemerintah itu ditekan. Jadi ditekan karena kita berhutang dengan mereka. Namanya orang berhutang tentu apapun surat tentu harus tanda tangan. Ya, ibarat kita berhutang apa yang diminta oleh pemberi hutang kan kita tanda tangan kan gitu Pak ya. Sebenarnya kita nggak kuat, apalagi ini sudah WTO, ya, sudah WTO, sudah AFTA, ya, sudah GATT, apalagi sudah 2020 sekarang, ya, semua bebas. Yang saya pribadi, Bapak Ibu, yang saya teguhkan adalah di dunia pendidikan. Ya. Ya. Bisa saja nanti dosen luar negeri, ya, boleh saja dia mengajar di Indonesia, ya dosen luar negeri. Ya. Mengajar di UNAN, bahkan juga bisa mengajar di Agus Salim sendiri. Ya. Tentu mengurangi kesempatan kerja ya, bagi pribumi atau bagi warga negara Indonesia. Ya. Tapi apa boleh buat, pemerintah nggak punya daya, kita sudah tanda tangan. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Pak. Ya? Ya Pak. Ya, tadi boleh kan Pak. Bapak menyatakan bisanya dosen luar negeri mengajar di Agus Salim gitu, Indonesia. Iya. Yang paling apanya Pak, apa dalam hukum bisnis ini tidak ada mengatur tentang tenaga kerja itu Pak. Seperti sekarang kan banyak tenaga TKA Cina yang masuk tuh Pak. Apakah tidak ada kita membahas regulasi tentang dalam hukum bisnis ini Pak? Ya baik. Terhadap tenaga kerja asing, terutama dari Cina ini Pak, seperti yang kita baca ya dari media massa dan juga kita dengar dari TV ya. Saya kalau dari informasi saya dapatkan dari WA Pak, mungkin ya kebanyakan hoax. Tapi kalau informasi tersebut berasal dari surat kabar ataupun dari majalah-majalah resmi seperti Tempo atau detik.com ya, itu insya Allah informasinya valid ya, dan resmi ya. Memang ada TKA Cina ini ya. Cuma kita nggak habis pikir kenapa pemerintah membuka keran ya, konon sedemikian banyak terhadap TKA Cina ini. Apakah kita ini ditekan atau ini adalah sebagai kompensasi karena kita mendapat soft loan dari Cina ya? Kita akan mendapat bantuan lunak dari Cina Pak. Contohnya saja apa? Proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kabarnya diperpanjang lagi relnya dari Jakarta sampai Surabaya. Namanya saja orang pemberi hutang Pak, ya, tentu ingin mendapatkan untung yang banyak ya. Tidak saja pokok untung, untungnya pun nggak 1-2, kalau perlu untung 4 kali lipat. Ya. Apalagi maaf ya dari negara sipit mata. Ya. Nah, itu Pak ya. Secara saya pribadi nggak adanya pembangunan rel kereta api cepat ini Jakarta Surabaya ini yang menelan puluhan triliun konon kabarnya. Nah itu Pak. Jadi kita pemerintah ini nggak kuat atau tidak berani ya untuk mengatakan tidak kepada Cina. Sebabnya apa? Karena kita menerima bantuan dari dia, soft loan. Kita menerima uang dari dia, kita berhutang dengan dia. Nah, itu sebabnya Pak. Jadi jelas apa Pak ya? hubungannya hukum bisnis ini Pak? Apa hubungannya kaitannya kita bisa nggak kita kaitan dengan apa kita cuma belajar aja Pak hukum bisnisnya Pak? Apa? Ya. Kita baik terapkan? Dalam hukum bisnis. Ya, dalam hubungannya dengan apa Pak? Tenaga kerja Cina. Ya, dengan keadaan sekarang lah Pak. Dengan apa Pak? Dengan keadaan sekarang lah Pak, maupun dengan tenaga kerja Cina, maupun tentang harga barang, maupun tentang barang Cina masuk, apa yang bisa kita ambil dalam mempelajari hukum bisnis Pak? Yang bisa kita lakukan Pak, yang pertama adalah kita harus memperkuat yang pertama harus kita perkuat rasa nasionalisme kita Pak. Ya. Itu yang pertamanya. Tidak hanya di mulut, tapi harus kita implementasikan dalam perbuatan kita Pak. Kalau misalnya Bapak developer nasional, ya, atau Bapak punya perumahan yang berskala nasional,
jangan memperkerjakan tenaga kerja dari Cina. Apakah itu tukangnya, tukang aduk semennya, atau bahkan dari steaknya, jangan. Meskipun dipaksa oleh oknum, ya, oleh pemerintah, Bapak katakan tidak. Ya. Atau bisa kita katakan. Jadi pendekatannya lebih kepada pribadi lagi, Pak. Dia awalnya TKA seperti itu, Pak, dia menawarkan diri dengan gaji yang sangat rendah, Pak. Selalunya begitu. Nah, ya. Jadi dengan begitu bisa kita tekan keberadaan mereka sehingga nanti mereka di sini nggak ada gunanya lagi, atau dalam bahasa asingnya disebut mereka jobless. Sudah mereka diekspor ke Indonesia, pokoknya jadi akhirnya menjadi masalah bagi negara, akhirnya mereka akan dipulangkan kembali ke Cina. Nah itu Pak. Ya. Jelas Pak ya. Tapi kalau dia bekerja di instansi pemerintah, ya Insya Allah kalau Bapak pejabat struktural di pemerintah, usahakan Pak pendekatan pribadi, menolak mereka Pak, jangan mau. Ya. Nah, tentunya menolak dengan bahasa yang halus ya, supaya tidak tersinggung pula ya atasan kita, ya atasan Bapak ya, menolak ya. Atau coba merangkul atasan kita bahwa ini sudah salah. Kita pribumi banyak menganggur, kenapa kita menolak? Setidaknya di unit-unit kita bisa menolak mereka. Kemudian di lingkungan keluarga kita bisa saja kita tidak membeli produk-produk Cina Pak. Tidak saja membeli produk-produk Cina, tidak boleh lagi. Ya. Kita larang ya, anak ponakan ya adik untuk beli produk-produk Cina. Nah, begitu caranya lagi Pak, ya, dengan cara pemboikotan secara pribadi. Nah ini bila sebahagian atau kalau bisa keseluruhan masyarakat Indonesia mereject, tidak membeli produk Cina, tidak memakai tenaga kerja Cina ya, di perusahaan yang kita miliki, di perusahaan yang swasta itu kita miliki, itu akan menyebabkan mereka jobless Pak. Jobless akhirnya mereka dipulangkan lagi ke negara asal. Jelas Pak ya? Ya Pak, makasih Pak. Ah ya. Dah baik, udah habis waktu kita ya, hampir jam 1 nih Pak ya. Ya Pak, udah habis Pak. Mau sholat lagi Pak. Ya memang saya senang sharing ilmu hukum dengan Bapak Ibu ya, karena saya suka seperti ini, apalagi mengangkat isu-isu ya kekinian sekarang ya, terutama isu-isu bisnis, isu-isu tenaga kerja asing, dan juga isu-isu politik ya, bisa membuka wawasan dan pikiran kita. Kemudian juga Bapak Ibu ya, WA grup kita sudah ada ya, kelas B ini. Ada Pak. Nah, nanti karena keterbatasan waktu kita cuma 1,5 jam. Nanti ada tugas saya berikan dan juga ada buku ajar ya, buku teks hukum bisnis. Ya, buku teks hukum bisnis dan etika nanti akan saya berikan soft kopinya di WA group. Mohon Anda baca ya, Anda kunyah-kunyah. Ya. Kemudian juga nanti terkait dengan tugas pembuatan makalah ya. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Absensinya sudah diisi? Ya Pak. Sudah. Foto dulu Pak. Sudah 40% gitu ya? 49. Dia memfoto. Udah ya? Dah baik Bapak Ibu ya. Insya Allah apa yang kita dapatkan sekarang menjadi amal ibadah bagi kita, amal jariah bagi kita. Insya Allah berpahala bagi kita semua. Baik, dengan ini saya tutup. Ya, ada yang kurang saya mohon maaf, karena yang kurang itu pasti berasal dari saya. Dan kita tutup. Alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.